Hmm. Hmm. Udah di record tah. Wes Udah tadi. kan itu. Wes Sofian tidak mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Safian Agustin dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memadu jalannya presentasi 30 menit ke depan. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Nisfatul, Devatul, Laila, Sarah, Yusuf, Sofianti, Rizal, Lulu, Yoga, Puspa, Mabdia. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk Yusuf, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk bab 5 yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban dan hak negara berarti sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari negara hak terhadap warganya. Di samping itu, sesuatu yang memiliki atau diterima oleh negara yang berasal dari warga negaranya. Warga negara berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga atau anggota dari negara itu. Kewajiban dan hak warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah yang ada hubungannya dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara adalah warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Suatu negara merdeka berdiri dengan syarat-syarat utama, harus ada wilayah tertentu, ada rakyat tetap, dan ada pemerintahan yang berdaulat.
Selanjutnya, hak-hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 sebagai pasal-pasal berikut. 1. Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tertuang pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua UUD NRI tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban bagi warga negara Indonesia menurut UUD 1945 yaitu: 1. Wajib menaati hukum dan perintah pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang tiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya, hubungan hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak bisa dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang, karena kalau tidak dijalankan dengan seimbang akan menimbulkan pertentangan. Hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakannya dengan warga negara lainnya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan rela berkorban demi tumpah darah negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada kenyataannya saat ini banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan menjalankan kehidupannya. Padahal yang seharusnya kita ketahui bahwa menjadi seorang pejabat tidak cukup hanya memiliki pangkat dan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal itu. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dan mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara.
Untuk selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara. Bela negara atau pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD NRI tahun 1945 serta konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, asas demokrasi dalam bela negara. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, Pasal 27 Ayat 3 dalam perubahan kedua UUD NRI tahun 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dan pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuatu dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Selanjutnya, asas motivasi dalam bela negara. Dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia. 1. Pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. Kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. 3. Keadaan penduduk demografis yang besar. 4. Kekayaan sumber daya alam. 5. Perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. 6. Kemungkinan timbulnya bencana perang. Mungkin cukup presentasi dari saya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Terima kasih kepada Yusuf atas penyampaian materi. Memasuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan raise hand dan on mic, atau bisa ditulis di kolom chat. Baik, kepada Nisfatul, silahkan bertanya.
Nisfatul, Baik, apakah suara saya sudah terdengar? sudah terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Nisfatul dengan NIM akhir 006. Saya di sini ingin bertanya, mengapa kewajiban dan hak negara harus seimbang? Dan apakah jika tidak seimbang, itu akan menjadi seperti apa? Terima kasih. Yusuf bisa menjawab pertanyaan dari Nisfa. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya. Baik, saya akan ulangi. Pertanyaannya adalah, mengapa kewajiban dan hak negara harus seimbang? Jika tidak seimbang, akan terjadi seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf untuk Yusuf. Pak Laila minta tolong di ACC nggih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisfatul. Hak dan kewajiban harus seimbang supaya kita mendapatkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, hingga kenyamanan dalam hidup, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dalam berbangsa dan bernegara. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi perilaku tidak taat aturan, egois, ingin menang sendiri dengan enggan bertoleransi, hingga rendahnya tingkat kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apakah sudah diterima? Bagaimana Nisfatul? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Lulu, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Izin bertanya, saya Lulu Nuriani dengan NIM akhir 105. Pertanyaannya adalah, mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bernegara? Terima kasih. Silakan Yusuf untuk menjawab pertanyaan dari Lulu. Baik, izin menjawab. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara karena negara sendiri tidak menyediakan hak untuk tiap-tiap warganya. Untuk mendapatkan berbagai hak tersebut, seperti hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pekerjaan yang layak, pendidikan, dan sebagainya. Setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Selanjutnya, Magdia, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Mabdia Roti Aini dengan NIM akhir 054. Pertanyaannya, mengapa kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara masih sering terjadi? Lalu siapa sih yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut? Terima kasih. Silahkan dijawab, Yusuf. Pertanyaan dari Magdia. Baik, izin menjawab. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya. Selain itu, masih kurang
tegasnya sistem hukum terhadap pelanggar menyebabkan para pelanggar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak jera. Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dalam Pancasila menjadi salah satu faktor masih terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah semua pihak dalam negara. Pihak-pihak tersebut yaitu pemerintah negara, organisasi masyarakat, penegak hukum, dan masyarakat sendiri. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lain dari teman-teman. Mungkin ada tambahan atau saran. Nggak ada yang ditanyakan lagi, Ta.
Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ditanyakan, saya akan mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Telah sampailah kita di ujung acara, saya Sofian Agustin selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.